Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu semua. Sebelumnya izin perkenalkan nama saya Jeki dengan NPM 2451229 selaku moderator di kesempatan ini. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya untuk membawa ya hasil presentasi dan juga hasil diskusi kami untuk tugas mata kuliah di Universitas Internasional Batam dengan judul yang kami ambil adalah Putusan PT UN Surabaya nomor 131 strip G strip 2021 strip PT UN Surabaya. Kasusnya adalah pembatalan SK pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa. Jadi sebelum itu Bapak Ibu semua, di sini kami beranggotakan 3 anggota termasuk saya dan teman saya yang lain ada Haikal dengan NPM 2451242 dan juga Muhammad Zidan dengan NPM 2451169. Jadi tanpa berlama-lama mari kita langsung mulai saja. Baik, jadi kita akan awali dengan yang namanya latar belakang. Kenapa? Karena latar belakang yang akan menjadi titik pembahasan kami ya. Tanpa adanya latar belakang maka tidak terjadilah diskusi ini. Baik, latar belakangnya adalah kepala desa di salah satu wilayah Jawa Timur ya. Tidak kami sebutkan dengan detail karena sudah terpampang dengan jelas dari judul kami, bisa Bapak Ibu semua searching, mengeluarkan SK atau surat keputusan pemberhentian terhadap seorang perangkat desa ya. Jadi kasusnya secara sederhana adalah seorang kepala desa itu memberhentikan salah satu anggotanya ya. Namun tindakan ini dilakukan tanpa melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian tidak ada pemberian peringatan tertulis, misalnya seperti surat peringatan SP1 sampai SP3. Tidak ada dilakukannya pemeriksaan mengapa beliau ingin memecat perangkat desanya, dan tidak ada rekomendasi dari Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ya. Dan merasa dirugikan, perangkat desa tersebut atau si pihak yang merasa dirugikan menggugat ya ke PT UN-nya Surabaya. Itu kronologi singkatnya. Jadi secara sederhana dapat kita simpulkan latar belakangnya adalah ada seorang kepala desa yang memecat atau memberhentikan perangkat desanya atau anggotanya tanpa adanya hal yang jelas yang melatar belakanginya ya. Maka dari itu merasa dirugikan, si korban melaporkan ya ke PT UN Surabaya. Baik, di sini ada rumusan masalah yang akan menjadi titik di mana akan menjawab segala hal ya di pembahasan nanti. Baik, yang pertama adalah apakah kepala desa berwenang memberhentikan perangkat desa secara sepihak? Kita mengetahui bahwasanya di dalam suatu struktural pemerintahan memang sebagian negara yang misalnya contoh misalnya sistem komunis memang berhak ya untuk memberhentikan anggotanya. Misalnya contoh misalnya di presiden atau di perdana menteri bisa memberhentikan misalnya para menterinya, tetapi di sini dengan catatan harus secara netral gitu, tidak memberhentikannya secara sepihak. Dalam kasus ini si kepala desa malah memberhentikannya secara sepihak dan itu menjadi satu hal yang digugat di PT UN Surabaya. Kemudian apakah surat keputusan atau SK pemberhentian tersebut sah menurut hukum administrasi negara? Kemudian rumusan masalah ketiga adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan SK tersebut? Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kronologi singkat. Ya, tadi sudah saya jelasin sebenarnya, cuman ya saya memperjelas lagi. Jadi SK pemberhentian diterbitkan oleh kepala desa tanpa peringatan. Sekali lagi, diterbitkan tanpa peringatan, baik itu secara lisan maupun non lisan. Kemudian tidak ada proses klarifikasi atau pembinaan terhadap perangkat desa. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ini menjadi suatu hal yang tanda tanya karena tidak ada proses klarifikasi ataupun suatu proses yang masuk ke tahap selanjutnya, misalnya memberikan surat peringatan misalnya dalam jangka SP3 misalnya tidak bekerja misalnya dalam waktu tertentu, itu tidak ada sama sekali. Kemudian penggugat mengajukan gugatan ke PT UN Surabaya dan sidang berjalan dan diakhiri dengan pembacaan putusan pada 2021. Jadi Bapak Ibu semua, intinya dalam permasalahan ini adalah kepala desa ya selaku lembaga daerah, lembaga desa tidak menjalankan semestinya tugas yang diberikan. Ya, jadi salah satunya adalah ia
memecat atau memberhentikan anggotanya tanpa adanya keputusan yang jelas. Sekian dari saya Jeki, saya balikin untuk selanjutnya kepada teman saya ya untuk menjelaskan mengenai dasar hukum. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan juga PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Desa. Yang pertama saya akan bahas tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. AUPB adalah norma-norma atau prinsip dasar yang wajib dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengambilan keputusan dan tindakan oleh pejabat administrasi negara. AUPB bukan hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tapi juga dari asas-asas hukum tidak tertulis yang hidup dalam praktik pemerintahan. Dasar hukum pasal 10 ayat 1 huruf A UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan secara tegas menyatakan bahwa setiap keputusan dan atau tindakan harus berdasarkan AUPB. AUPB juga disering dijadikan dasar dalam menguji sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara oleh Petun (PTUN). Contohnya tuh asasnya tuh ada kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, proporsionalitas, tidak menyalahgunakan wewenang. Dan yang kedua tentang peraturan pemerintahan PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa. Pengertiannya, PP ini adalah aturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. PP nomor 43 tahun 2014 menjabarkan lebih lanjut ketentuan teknis terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk kewenangan desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, hingga pembinaan dan pengawasan. Tujuannya memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan undang-undang desa, meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan desa, mendorong kemandirian desa dan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Perubahan terbaru, PP ini telah diubah berkali-kali, salah satunya oleh PP nomor 11 tahun 2011 dan PP nomor 47 tahun 2015 yang memperjelas wewenang penghasilan tetap kepala desa hingga mekanisme pelaporan keuangan desa. Selanjutnya ada fungsi hukum. Memberi pengesahan, legitimasi terhadap apa yang berlaku di masyarakat. Hukum berperan untuk mengakui dan memberi kekuatan hukum terhadap nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang telah hidup berkembang di masyarakat. Dengan adanya legitimasi ini, aturan atau praktik yang awal tidak tertulis menjadi sah dan dapat ditegakkan secara resmi oleh negara. Dan yang kedua, ada sebagai alat rekayasa masyarakat. Hukum digunakan sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat menuju arah yang lebih baik, mulai pembentukan undang-undang atau kebijakan tertentu. Negara terdapat mengatur pola hidup masyarakat, mendorong perubahan sosial, serta menata kembali struktur sosial agar sesuai dengan tujuan pembangunan sosial. Sebagai sarana pemerintahan masyarakat, khususnya sarana pembangunan, hukum juga berfungsi sebagai landasan dalam membentuk tatanan masyarakat yang ideal. Dalam konteks pembangunan, hukum menjadi acuan dalam menyusun kebijakan publik, mengatur distribusi sumber daya, serta memastikan adanya keadilan dan pemerataan dan dalam proses pembangunan sebagai sektor. Yang keempat, mengatasi konflik dalam masyarakat. Konflik sosial merupakan bagian dari dinamika masyarakat. Hukum hadir untuk memberikan solusi yang adil dan teratur dan menyelesaikan konflik tersebut baik melalui jalur litigasi seperti pengadilan maupun non litigasi seperti mediasi dan arbitrase. Dengan demikian, hukum menjadi alat penting dalam menjaga ketertiban dan kedamaian sosial. Selanjutnya ada argumentasi hukum. Penggugat campuran. Penggugat menilai SK pemberhentian cacat hukum karena melanggar prosedur sebagaimana diatur dalam PP 43 tahun 2014 dalam konteks hukum administrasi. Suatu keputusan yang dibuat tanpa dasar dan prosedur yang sah dapat dibatalkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, tindakan kepala desa dianggap melampaui wewenang ultra vires dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan Ramadan, NPM saya 2451169. Di sini saya akan menjelaskan tentang putusan PT UN Surabaya, itu kasus pembatalan SK pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa. Saya akan menjelaskan di bagian amar putusan yang pertama, yaitu ada mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Kemudian yang kedua, menyatakan batal SK pemberhentian perangkat desa. Yang ketiga, memerintahkan tergugat mencabut SK tersebut. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Kemudian ada dampak keputusan. Jadi putusan ini tuh menjadi presiden penting dalam penegakan hukum administrasi di tingkat pemerintah desa. Karena apa? Karena hakim itu menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat publik termasuk kepala desa harus tunduk pada hukum, asas kepatutan, dan keadilan administratif. Ke depan, perangkat desa memiliki landasan hukum kuat untuk menuntut keadilan bahwa diberhentikan secara tidak sah. Jadi kesimpulan itu, SK pemberhentian itu di desa itu tanpa prosedur yang sah adalah batal, yaitu batal itu demi hukum. Kemudian, kepala desa tidak memiliki kewenangan mutlak dan harus mengikuti prosedur. Hukum administrasi negara menjamin perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat pemerintahan. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan tentang putusan PT UN Surabaya nomor 131 tahun 2021. Kasus pembatalan SK pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.